setiap daerah itu setahu saya sih ya nggak sama gitu loh. Fasilitasnya itu nggak sama. Mungkin di Kampung Nenem sendiri ini di Desa Sanankerto kita baru masuk internet beberapa tahun yang lalu kan. Kalau dibandingkan dengan di Jakarta ya saya pingin juga ini dari teman-teman semua. Saya sih sendiri itu kurang begitu paham dan kurang begitu mengerti tentang sejarah kejadian pada tanggal 30 September tahun 65. 1965 sampai tanggal 1 Oktobernya itu sejarah singkatnya itu seperti apa? Mungkin dari Cak Hari, dari Mas Wahyu, dari Cak Wit ini sedikit cerita, monggo kita sambung-sambungkan sehingga menjadi sebuah informasi juga bagi para penonton. Secara singkat aja. Dengan saya mungkin ya. Nggih, monggo. Kalau menurut saya kita kan yang jelas tadi di awal kita perbincangan tadi udah bilang kita dilahirkan di belakang dari kejadian tersebut. Jadi kita tahunya dari buku, dari pelajaran sekolah dulu kan ada. Selanjutnya sekarang dari film-film yang sudah ditayangkan, sudah disahkan bahkan oleh pemerintah. Jadi kita diingatkan akan masa itu. Kalau setahu saya dari sejarah itu, dari buku maupun lain-lain itu kan awalnya dari tahun 48. 48 itu kan ada pergerakan yang dipimpin oleh Musso. Nah, di Madiun. Itu sangatlah sadis kalau dibilang. Itu malah korbannya kalau nggak salah yang banyak itu dari santri. Santri dari kita di agama Islam. Itu contoh, salah satu contohnya di Kurang Gareng. Itu waduh, semua udah tahu semua yang baca buku apa. Itu gimana kejadiannya itu sangatlah kita tidak bisa gak bisa membayangkan. Udah di luar batas. Kalau mungkin dulu ada HAM itu nggak tahu bisa nggak mencahkan seperti itu. Jadi kita tidak boleh memvonis kejadian itu hanya sebelah pihak. Padahal zaman dulu waktu 48 sudah terjadi. Ya untungnya aja masih waktu itu ada Panglima Besar Bapak Sudirman. Dengan sikapnya beliau religius orangnya, mungkin ya memang si manusia itu tidak sempurna ya, tapi beliau itu sangatlah bapak bangsa yang bisa dijadikan panutan semuanya. Sholatnya tidak tertinggal, semuanya tidak lepas dari wudhu beliau itu. Waktu itu akhirnya bisa sambil berjuang sambil mengatasi 48 itu. Jadi oknum PKI-nya itu Musso itu yang habis dari Rusia atau gimana waktu itu sekolah. Akhirnya selesai 48 dengan berjalannya waktu itu kan bersamaan dengan agresi kedua kalau nggak salah ya. Kita tahunya dari buku lah ini. Jadi secara buku agresi kedua. Jadi pada waktu itu para pejuang itu berjuang dengan macam-macam ya, berjuang melawan agresi, juga berjuang melawan teman sendiri. Teman sendiri dalam hal ini pemberontak tadi yang ingin menjadikan pecah belah bangsa. Ya, negara-negara itu tadi kecil tadi. Negara kecil-kecil gitu. Salah satunya komunis tadi. Berarti repotnya adalah berperang dengan istilahnya ya saudara sendiri. Iya, makanya itu susah. Ya, kayak dulu kan ada Musso di Madiun, habis itu ada di ITII, di daerah Jawa Barat sana, macam-macam lah. Jadi kasihan sekali para pejuang itu. Mereka berjuang untuk negara juga, untuk diri sendiri. Banyak sekali kejadian sampai kalau namanya perang sama teman sendiri itu, ya itulah. Sampai ada yang kejadian di Banyuwangi, para santri yang dikasih makan ternyata sudah dikasih racun. Sampai matinya berapa tuh korbannya? Banser itu. Ansor, maaf Ansor.
Akhirnya dengan berjalannya waktu 48 mengalir sampai pada tahun 65. Memang sih pada tahun 65 menurut sejarah itu kan waktu itu Partai Komunis itu termasuk partai yang salah satu partai yang kuat. Nah, kuat ya. Oke. Ya, termasuk dari bapak kita dapat disetujui dengan adanya Nasakom. Nah, ini tahunya dari buku loh ya. Nasakom itu dan lain sebagainya, mungkin panjang ceritanya. Ujung-ujungnya terjadi itu tadi kejadian yang 30 September itu. Oke. Jadi yang dipangkas itu yang beliau-beliau yang di atas. Mungkin yang punya pengaruh besar terhadap berkembangnya komunis tadi, kan tidak boleh sama beliau-beliau itu. Jadi beberapa korban itu termasuk beberapa pejabat atau pribadi seseorang yang sangat-sangat antipati terhadap komunis, berkembangnya komunis. Waktu itu kan sempat akan lahirnya angkatan kelima yang alasannya barisan tani dipersenjatai. Itu salah satu yang tidak setuju ya almarhum Bapak Ahmad Yani itu dan teman-temannya itu. Jadi mungkin dengan adanya seperti itu, maka akhirnya beli-beli itulah jadi sasaran. Jadi intinya komunis zaman dulu itu adalah ya apa ya, lek kamu menghalangi langkahku, hilang gitu. Ya seperti itu kan sesuai dengan pahamnya komunis kan gitu. Oke. Jadi komunis kan ini saya apa ya, tidak bertuhan, ateis atau gimana. Tapi ya semua itu tinggal kita menyikapi. Iya, betul. Kalau di Indonesia ini sekarang kan adanya tadi kembali lagi ke ideologi kita kan Pancasila. Ya. Ideologi yang paling bagus itu bukan kita atau yang ngomong, negara lain. Bahkan dunia udah mengakui. Bahkan dunia mengakui, susah sampai kok bisa sampai timbul Pancasila ini. Sudah majemuk lengkap sekali di situ. Nah. Semua itu sebenarnya iri. Itu tergantung kita sekarang gimana menyikapi Pancasila itu sendiri. Kalau menurut tadi ya itu sampai 65 akhirnya terjadi kejadian tanggal 30 ya seperti itu. Tapi untungnya alhamdulillah kan akhirnya besoknya itu kan tanggal 1 Oktober. Nah, gerakan itu seperti kalau di film ya saya lihat itu kan tujuannya untuk sebelum hari ulang tahun TNI waktu itu ya. ABRI, ulang tahun ABRI tanggal 5 Oktober, maka dilakukan kejadian seperti itu. Ternyata alhamdulillah berhasil. Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Ya kan? Memang kalau udah tujuannya nggak jelas, insyaallah Allah akan membantu kita. Akhirnya alhamdulillah kan? Iya. Walaupun tempatnya tersembunyi apa, tahu aja itu, ada aja yang kelolosan. Seperti Bapak Sudirman yang dari kepolisian itu ya itu ucul itu lepas itu, karena beliau kan yang ngasih tahu. Nah, kayaknya sama RPKD kalau salah itu kesana mencari, akhirnya ketemu ya alhamdulillah. Tapi ya gimana lagi, memang kalau kita ambil hikmahnya, akhirnya beliau almarhum para pahlawan revolusi, dia akhirnya sebagai itu tadi kasihan mereka. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia, menurut saya hilang satu tumbuh 1000. Ya betul, setuju. Kalau kita, apalagi kita sebagai pemuda harus termotivasi. Ya. Mati satu tumbuh 1000 lebih banyak lagi. Iya. Cuman kita itu tadi juga harus waspada. Tetap namanya paham kalau sudah tidak sesuai dengan agama manapun ini. Iya. Namanya udah tidak bertuhan, tidak menyertai apa ya, seperti itulah. Tapi kalau dikatakan itu udah agak sesuai lah, ya kita harus tolak mentah-mentah. Ya kan gitu ya. Kita di agama kita, di Islam juga diajari kan. Itu aja menurut saya itu. Kalau arah dari kejadian tadi, mengapa terjadi sampai kejadian 30 SPKI September itu, ya itu tadi awalnya dari perjuangan itu tadi pada tahun 48 bergulir berjalan pecah di tahun 65. Ya alhamdulillah sudah
bisa kuat sampai sekarang, Pak. Ya termasuk sejauh ini akhirnya saya walaupun Bapak Soeharto ya di sini saya anukan lagi. Sebenarnya ada dua tokoh yang mampu membasmi waktu itu, ada dua orang. Satu Panglima Besar Jenderal Sudirman, waktu 48. Yang terakhir ya Pak Harto itu sendiri sebenarnya. Cuman ya kasihan Pak Harto itu kenyataannya sekarang kan seperti itu. Padahal beliau sangat-sangat berjasa. Walaupun istilahnya beliau katanya banyak korupsi atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas kita tahunya bangsa kita maju 32 tahun di masa beliau. Setuju saya. Nah, kita nggak boleh apa ya, memandang sebelah mata lah. Nah, apa ya? Oh segitu. Emangnya mimpin itu 1 tahun, mimpin 1 bulan aja susah. 32 tahun loh, Bos. Ya, cuman kepemimpinan terlama. Iya. Maksud saya walaupun terlama kan kita bisa maju. Iya. Ada Repelita, ada Pelita itu, waduh itu kalau nggak pemikiran yang kalau masalah yang lain, masalah korupsi atau apa itu, kita nggak mampu mikir jadi pemuda. Yang penting kita ambil keteladanannya aja. Dari beli-beli itu mana yang bagus kita ikuti. Sebagai motivasi tadi. Itu menurut saya sih ya. Kita dapatnya dari sejarah, dari buku maupun media-media, bahkan film. Film entah itu gimana, yang penting kita ambil hikmahnya. Betul. Itu aja. Terus setelah kejadian G30 September atau G30 SPKI itu, apa sih kejadiannya pada tanggal 1 Oktober itu apa para pejuang kita dulu ini merumuskan sebuah Pancasila atau mengeluarkan Pancasila? Karena kan kita semua tahu bahwa di Indonesia itu ada hari lahir Pancasila, ya kan? Dan ada hari kesaktian Pancasila. Nah itu bedanya apa gitu? Kalau dari buku sih, buku sejarah, dan yang membedakan hari Pancasila dan Pancasila Sakti kan, kalau hari Pancasila kan lahirnya Pancasila itu sendiri. Waktu itu yang dari mulai perumusan sampai jadi betul ya? Itu namanya hari lahir Pancasila lahir. Waktu itu dirumuskan oleh beberapa pahlawan kita, salah satunya proklamator kita. Kalau hari kesaktian Pancasila itu kejadian yang berawal dari apa ya, penjagalan, istilahnya penjagalan atau maunya itu Pancasila itu dijagal, dipotong gitu loh. Dihilangkan lah, betul itu dihilangkan. Jadi ya itu tadi, kembali tadi Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam, tidak tidur Gusti Allah itu. Oke. Akhirnya pada tanggal seperti tanggal 30 itu memang sih mereka berhasil melaksanakan penculikan dan lain sebagainya. Cuman kan akhirnya itu awal dari kekalahan mereka itu sendiri. Nah, dengan adanya kejadian itu akhirnya kan ke belakangnya terkuak. Apa sih maksudnya, tujuannya mereka? Dan dengan itu ke belakang sampai sekarang kan akhirnya ya seperti sampai sekarang ini kan. Cuman ya itu kita ambil anunya aja lah, ambil positifnya. Kita sebagai pemuda itu tadi aja, kita jaga Pancasila itu. Kita harus termotivasi dengan zaman yang seperti ini ya. Di samping kita kita menjaga Pancasila itu sendiri, ya itu zaman milenial kita bentukkan dalam bentuk inovasi, kreatif kita bicarakan tadi toh. Ya mungkin itu para penonton setia Nanem Channel secara singkat lah. Mungkin para penonton juga udah tahu ataupun apa. Ini kita mungkin mendengar dari versi lain lah, dari versi lain yang juga pastinya diambil dari sebuah buku, dari sebuah film ataupun dari sebuah cerita sejarah zaman dulu. Mungkin dari Cari ada tambahan tentang sejarah dari kejadian-kejadian Pancasila Sakti lah istilahnya. Ya sebetulnya kalau kita harusnya ya kita terapkan lah tiap hari kehidupan kita sehari-hari lah. Jangan
kalau dia mendapat berita ya gini kayak gitu kan Iya. harusnya kita olah dulu, jangan gitu. asal Kita mentah-mentah. nah ya kayak itulah supaya kita jangan gampang terprovokasi lah apa isu sana benturkan ke sini itu kan sudah ideologi yang mungkin nggak sesuai dengan dengan Pancasila lah. Oke. Ya kayak itu sebenarnya harus kita terapkan tiap hari. Ya kita harus ya kalau di kampung ya kita harus ya apa ya gimana kerjasama lagi harus diketatkan kayak itu. Terus apabila ada kawan yang ibaratnya ada sesuatu yang kita tolong lah gimana lah gitu loh. Jangan kita Benny kono kan biasanya gitu. Iya. Gak ngelompok lah. Iya. Gak nyisih-nyisih. Nggak beda. Yang penting lagi kan dengan nih ADW kayak ini ki ono kegiatan apa desa wisata barangnya kita harus ya persatuan kita harus kita ketatkan lagi lah. Betul. Karena tanpa bersatu menurut saya itu semua nggak mungkin terjadi. Harus termotivasi gitu. Mungkin dari Mas Wahyu ada yang disampaikan terkait dengan sejarah kejadian G30S ataupun apalah yang ingin disampaikan tentang yang berkaitan dengan Hari Pancasila Sakti ini. Ya mungkin sedikit dari saya, laki khususnya pemuda ya, jadilah dirimu sendiri, Luar biasa. tampilkan Kreasi kreasimu dan yang disampaikan sehari tadi ya kita jangan terprovokasi lah dari manapun, kita ambil segi positifnya, kita buang yang negatif. Siap. Kita belajar dari sejarah-sejarah yang dulu. Betul. Ingat jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Betul. Terus Sejarah itu sebuah sebuah peristiwa yang harusnya kita ingat dan menjadikan itu sebuah motivasi. betul. Mungkin pesan terakhir dari saya yaitu semoga kita tetap bersatu, semoga kita dengan bersatu ini mewujudkan sebuah ide, kreativitas ataupun karya-karya yang bisa lebih mendunia lah istilahnya, lebih dikenal dan lebih inovatif. lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Jadi semuanya tadi sudah berpesan, jangan lupa dengan sejarah. Saya sangat setuju. Mudah-mudahan para penonton juga akan lebih mengingat lagi ataupun lebih mencari banyak informasi tentang sejarah-sejarah para pahlawan kita terdahulu. Cuman di situ tanda kutip lagi, jangan pernah menerima berita-berita secara langsung. Jadi kita lebih baik menyaringnya dulu ataupun menanyakan ke pakarnya dan lain sebagainya. Mungkin cukup bincang-bincang santai pada malam hari ini. Terima kasih penonton setia Nanem Channel atas waktunya untuk menonton channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia bangkit. Salam.